Liana kembali menatap jam dinding yang berdetak pelan di ruang bersalin. Sudah hampir 12 jam ia berjaga, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Menjadi bidan bukan sekadar pekerjaan baginya. Ini adalah panggilan hati. Setiap tangisan pertama seorang bayi selalu menghadirkan rasa syukur yang sulit digambarkan. Liana percaya, setiap kelahiran menyimpan kisah yang berbeda, dan ia selalu merasa terhormat menjadi saksi dari detik awal kehidupan itu. Suasana ruang bersalin malam itu cukup sunyi. Hanya ada suara mesin monitor detak jantung janin yang menampilkan grafik naik turun secara ritmis. Di ranjang bersalin, seorang ibu muda bernama Rani berbaring sambil menahan kontraksi. Suami Rani menggenggam tangannya, berusaha menenangkan. Liana berdiri di samping mereka, memberikan dukungan dengan suara lembutnya. "Bu Rani, tarik napas pelan, tahan sebentar, lalu keluarkan," ujar Liana sambil mengelus bahu pasiennya. "Insya Allah sebentar lagi bayinya lahir." Rani tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu Bidan." Liana tersentak sejenak setiap kali pasien memanggilnya Bu Bidan, sebuah panggilan yang membuat hatinya menghangat. Ia merasa diakui, dibutuhkan, dan dipercaya. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kontraksi semakin kuat, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, bayi perempuan mungil lahir dengan selamat. Tangis pertamanya pecah memenuhi ruangan. Liana dengan cepat menindih tali pusat, memotongnya, lalu meletakkan bayi itu di dada ibunya. Rani menangis haru sambil memeluk buah hatinya. Suaminya bersujud syukur. Liana berdiri di samping ranjang, memperhatikan pemandangan itu dengan senyum yang tidak bisa ia tahan. Tapi di balik senyum itu, ada satu pikiran yang kembali membelit. Bagaimana mungkin proses rumit ini terjadi begitu sempurna? Setiap kali proses kelahiran berlangsung, hatinya selalu bergetar oleh keajaiban. Dari sel kecil yang tak terlihat, menjadi janin dengan jantung yang berdetak, dengan paru-paru yang siap menghirup udara pertama, dengan mata yang membuka perlahan seakan memahami dunia baru. Ia sudah mempelajari semua tahap itu secara ilmiah, tetapi tetap saja ada rasa takjub yang tidak bisa dijelaskan oleh buku apapun. "Subhanallah," ucap suami Rani lirih sambil menatap bayinya. Kata itu, Subhanallah, begitu familiar di telinga Liana akhir-akhir ini. Ia sering mendengarnya dari pasien-pasien muslim ketika menyaksikan momen kelahiran. Tetapi malam ini, entah mengapa, kata itu masuk lebih dalam ke hatinya. Seolah ada sesuatu yang menggedor sudut-sudut imannya yang selama ini tertutup rapat. Setelah semua proses selesai dan ruangan kembali rapi, Liana duduk sebentar di kursi dekat jendela. Ia menarik napas panjang. Kelelahannya terasa menumpuk, tetapi pikirannya tidak mau berhenti berputar. Pandangannya tertuju ke langit malam di luar jendela, yang dipenuhi lampu-lampu kota. Di balik kaca, ia seperti melihat bias dari sesuatu yang belum ia pahami. "Liana, terima kasih ya. Kamu benar-benar malaikat buat kami," ujar suami Rani dari pintu, sambil menggendong bayinya. Liana hanya tersenyum. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Selamat untuk anak pertamanya. Jaga baik-baik ya." Setelah mereka pergi, Liana kembali merapikan catatan medis. Namun saat hendak menutup buku catatan, tiba-tiba Rani memanggilnya lagi. "Bu Bidan," katanya pelan sambil mendekat. "Tadi waktu saya kesakitan, suami saya baca satu ayat dari Al-Quran. Rasanya menenangkan sekali. Ayat tentang penciptaan manusia. Saya pengen bilang, saya lihat tadi ibu seperti tersentuh." Liana terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. Bukan begitu." Liana mencoba tersenyum canggung. Namun Rani hanya tersenyum lembut. "Kalau ibu mau tahu ayatnya, saya bisa tulis nanti.
Banyak ibu-ibu yang bilang ayat itu bikin mereka kuat. Liana ingin menolak, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk berkata, "Boleh, saya ingin tahu." Rani mengangguk bahagia. "Nanti saya kirim lewat perawat jaga, Bu." Dan benar saja, setelah Rani dipindahkan ke ruang rawat, seorang perawat memberikan secari kertas kecil berisi tulisan tangan. Di kertas itu tertulis, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Liana membuka ponselnya dan mencari terjemahan ayat tersebut. Saat kalimat demi kalimat muncul, tubuhnya merinding. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Jantung Liana berdegup kencang. Ia membaca ulang kalimat itu, menyadari betapa detailnya tahapan embriologi dituliskan. Sama seperti yang ia pelajari bertahun-tahun di pendidikan kebidanan. Bahkan lebih rinci. Ia bersandar di kursi, memijat pelipis. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Selama ini ia selalu mengandalkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman medis. Tetapi malam itu ia merasa seolah ada tabir yang disingkapkan. Bagaimana mungkin? Bisiknya lirih. Keraguan mulai muncul di hatinya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pintu menuju kejujuran yang selama ini tertutup. Ia memandang tangannya, tangan yang selama ini mengantarkan ratusan bayi ke dunia. Tangan yang tahu betul betapa rapuhnya manusia di awal kehidupan. Malam itu, sebelum meninggalkan ruangan, Liana kembali menatap grafik detak jantung di monitor yang masih menyala. Garis naik turun itu mengingatkannya akan denyut kehidupan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Liana merasa bahwa pekerjaannya bukan hanya tugas fisik, tetapi juga panggilan spiritual. Ada cahaya yang menyusup perlahan ke dalam hatinya. Cahaya yang membuatnya bertanya, mencari, dan mungkin suatu hari, menemukan. Dengan langkah pelan, Liana keluar dari ruang bersalin sambil membawa secari kertas kecil berisi ayat Al-Quran itu. Ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Namun ia merasakan satu hal yang pasti. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam itu, hati Liana seperti tidak pernah benar-benar tenang. Ayat Al-Mu'minun 12-14 yang ia baca di ruang bersalin terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan saat ia sedang bekerja. Setiap kali melihat ibu hamil, setiap kali melihat hasil USG, setiap kali mendengar detak jantung janin, ayat itu terus teringat. Seakan ada suara lembut dalam hati yang memanggilnya untuk mencari lebih jauh. Sepulang kerja sore itu, Liana duduk di depan laptop di kamarnya. Ia membuka kembali buku-buku embriologi yang dulu menjadi pegangan wajib ketika ia menempuh pendidikan kebidanan. Buku-buku itu tebal, penuh dengan istilah medis yang rumit dan gambar perkembangan janin dari minggu ke minggu. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membacanya bukan hanya sebagai materi medis, tetapi sebagai pintu menuju jawaban yang lebih dalam. Ia membuka salah satu halaman yang menggambarkan tahap awal perkembangan embrio, dari zigot hingga fase nutfah. Matanya membandingkan gambar itu dengan terjemahan ayat yang ia buka di tab sebelah. Kami jadikan air mani dalam tempat yang kokoh. Liana mengerutkan kening. Ia tahu dari ilmu anatomi bahwa rahim memang memiliki struktur yang kuat, mampu menahan tekanan janin yang semakin berat. Tetapi bagaimana mungkin sebuah ayat dari kitab suci bisa menyebutnya begitu tepat padahal ilmu kedokteran baru memahaminya berabad-abad kemudian? Ia membuka lagi fase berikutnya. Segumpal darah, segumpal daging, tulang, pembungkusan daging pada tulang. Semua itu tercantum jelas dalam ayat tersebut. Ini terlalu sesuai, gumamnya pelan. Ada rasa kagum, sekaligus bingung, sekaligus takut. Perasaan yang bercampur menjadi satu hingga membuat dadanya terasa sesak. Namun sebagai tenaga medis, Liana tidak ingin gegabah. Ia butuh bukti lebih banyak. Ia butuh pembanding.
Ia mulai membuka jurnal-jurnal penelitian embriologi modern. Ia menelusuri situs-situs sains, mencocokkan timeline pembentukan embrio dengan urutan yang disebutkan dalam ayat itu. Setiap informasi yang ia temukan justru semakin menguatkan betapa presisi ayat tersebut dalam menggambarkan sesuatu yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Hampir mustahil, katanya sambil memegang kening. Bagaimana mungkin tulisan dari 1400 tahun yang lalu bisa menggambarkan hal ini dengan begitu detail? Di titik itulah kegelisahan yang selama ini ia simpan mulai meledak. Ia merasa seluruh keyakinan yang ia pegang sejak kecil sedang terguncang. Ia selalu diajarkan untuk percaya pada kitabnya, pada pemimpin gerejanya, pada ajaran yang diwariskan turun-temurun. Tidak pernah ia membayangkan akan mempertanyakan keyakinannya sendiri. Butuh beberapa menit sampai ia bisa kembali tenang. Liana merapatkan tangan di depan dada, meremasnya kuat-kuat. Ia memahami dirinya adalah tenaga medis. Ia terbiasa mengandalkan data, fakta, logika. Tetapi kini ia dihadapkan pada sesuatu yang justru lebih kuat dari sekadar logika. Keesokan harinya di klinik, ia kembali menangani seorang ibu hamil. Kali ini, pasiennya seorang ibu muslimah bernama Nanda, yang sedang menjalani pemeriksaan trimester kedua. Liana melakukan USG dan memantau perkembangan janinnya. Saat layar menampilkan tulang belakang yang mulai terbentuk, ia lagi-lagi teringat ayat itu. Subhanallah, sudah kelihatan tulangnya ya, Bu, kata Nanda ceria sambil memperhatikan layar. Liana menelan ludah. Iya, Bu, fase ini memang menarik sekali. Semua sudah diatur sama Allah. Dulu saya pernah dengar Ustaz bilang, tahap-tahap janin itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ujar Nanda tanpa sadar. Ucapan itu menusuk hati Liana seperti sebuah pukulan lembut. Bukan karena ia merasa tersinggung atau terganggu, tetapi karena semakin banyak orang yang mengatakan hal serupa, semakin ia merasa ayat itu bukan kebetulan. Usai bekerja, Liana kembali mencari informasi. Ia menonton ceramah para ahli medis muslim yang mengulas kesesuaian embriologi modern dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia mendapati bahwa banyak ilmuwan non-muslim pun terkejut saat mempelajarinya. Apakah aku selama ini salah memahami hidup? Bisiknya lirih. Selama ini ia percaya pada ilmu. Tetapi ilmu hanya mampu menggambarkan apa yang terlihat. Ayat Al-Quran menjelaskan sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh pencipta kehidupan itu sendiri. Seiring malam semakin larut, Liana menutup laptop dan memejamkan mata. Ia menengadah, mencoba meredakan kegelisahan di dadanya. Jika ini memang kebenaran, mengapa baru sekarang aku melihatnya? Pertanyaan itu bergema dalam hatinya selama beberapa hari. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah fakta bahwa ia merasa damai ketika membaca ayat-ayat itu. Bukan hanya damai, tapi seolah hatinya menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Beberapa hari berikutnya, Liana sengaja bertanya kepada seorang rekan kerja muslim yang sudah lama ia kenal, Mbak Rahma. Percakapan itu terjadi di ruang istirahat saat jam makan siang. Mbak Rahma, panggil Liana hati-hati. Ya, Mbak Liana. Aku mau tanya, boleh nggak? Tentang ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan proses janin itu. Wajah Rahma langsung berseri. Masya Allah. Mbak Liana tertarik. Liana tersenyum tipis. Lebih ke penasaran. Rahma lalu menjelaskan dengan detail, menyebutkan beberapa surah lain seperti Al-Hajj ayat 5 dan Az-Zumar ayat 6. Penjelasannya sederhana, jelas, dan penuh ketenangan. Liana hanya bisa mendengarkan tanpa menyela. Semakin banyak yang ia dengar, semakin ia merasa bahwa ini bukan kebetulan. Ada pola, ada kebenaran, ada pesan yang ingin disampaikan langsung ke hatinya. Malam itu, di kamarnya, Liana menangis untuk pertama kalinya bukan karena sedih atau lelah, tetapi karena ia merasa menemukan jawaban dari semua renungan yang selama ini ia pendam. Pikirannya, hatinya, dan pengetahuannya seperti bertemu di satu titik yang sama, sebuah titik yang mengarah pada satu kesimpulan, bahwa ada kekuatan lebih besar dari sekadar ilmu yang ia kuasai. Apakah ini yang disebut hidayah?
bisiknya getar. Namun sebelum ia berani mengambil keputusan apapun, ia tahu bahwa masih ada satu orang yang ingin ia tanyai. Seseorang yang sangat ia hormati sejak kecil. Seseorang yang dulu membaptisnya, Pendeta Samuel. Liana merasa langkahnya berikutnya akan sangat berarti dan mungkin berbahaya. Namun batinnya sudah tidak mungkin kembali seperti semula. Ia harus mencari jawaban dari orang yang menjadi bagian besar dari hidupnya. Bab ini ditutup saat Liana menatap kalender di dinding, menyadari bahwa harinya untuk mengambil keputusan besar semakin dekat. Sejak malam ketika kegelisahan imannya mencapai puncak, hati Liana seperti diarahkan ke sebuah jalan baru. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memahami lebih jauh tentang Islam, bukan sekadar dari potongan ayat yang ia baca atau dari obrolan singkat dengan Rahma. Ia butuh memahami segala sesuatu dari sumber aslinya. Namun ia tahu, ia tidak bisa terang-terangan mencari tahu. Keluarganya sangat religius, dan ia masih tinggal serumah dengan mereka meski jarang berada di rumah karena kesibukan kerja. Mereka pasti akan mempertanyakan sikapnya jika melihat perubahan apapun. Maka satu-satunya cara adalah belajar secara sembunyi-sembunyi. Malam itu, setelah memastikan pintu kamar terkunci, Liana membuka ponselnya dan mengetik di kolom pencarian, "Belajar Islam untuk pemula." Ia menemukan banyak video dan artikel dasar tentang akidah, syahadat, makna ketuhanan, dan penjelasan logis tentang kenapa banyak orang memilih Islam. Awalnya ia hanya berniat menonton beberapa video. Namun waktu terasa berjalan begitu cepat. Tanpa sadar, ia menonton hingga lebih dari 2 jam. Di salah satu video, seorang ustaz menjelaskan makna tauhid, tentang mengesahkan Tuhan, tentang konsep bahwa Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Liana menatap layar dengan hati yang berdebar. Bukan karena takut, tapi karena merasa konsep itu begitu masuk akal, begitu sederhana namun sangat dalam. Ia menahan napas ketika ustaz itu berkata, "Jika kamu ingin mengenal Tuhan, lihatlah tanda-tanda kebesarannya di dalam dirimu dan di sekelilingmu. Penciptaan manusia adalah salah satu tanda terbesar." Kata-kata itu menampar hatinya dengan lembut. Bukankah ia sendiri telah menyaksikan tanda itu setiap hari di ruang bersalin? Bukankah itu yang pertama kali membawanya pada rasa penasaran tentang Islam? Perlahan-lahan, hatinya mulai merasa dekat dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seiring hari-hari berlalu, ketertarikan Liana kepada Islam semakin menguat. Di sela waktu istirahat di klinik, ia sering membaca artikel tentang Islam dari ponselnya. Saat pulang kerja dengan ojek online, ia mendengarkan kajian. Bahkan ketika memasak di dapur, ia memutar murotal Al-Quran dari earphone kecil yang disembunyikan di balik rambutnya. Namun semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasakan kegelisahan baru, seolah hatinya ingin melangkah lebih jauh, mengakui sesuatu yang selama ini ia tahan. Suatu malam, setelah membantu proses kelahiran yang cukup melelahkan, Liana pulang dengan tubuh letih. Tapi setelah mandi dan duduk di tepi ranjang, hatinya terasa sulit tenang. Ia merasa seperti ada bisikan halus yang berkata, "Saatnya kau memilih arah hidupmu." Tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir. Ia tidak mengerti mengapa hatinya begitu rapuh malam itu. Ia menatap langit-langit kamar dan memejamkan mata. "Apa yang harus kulakukan? Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya lirih. Ia membuka ponselnya dan kembali menonton kajian tentang makna syahadat, 2 kalimat yang menjadi pintu masuk Islam. Ustaz dalam video itu menjelaskan bahwa syahadat bukan sekadar kalimat, tetapi pengakuan hati dan pikiran yang akan mengubah seluruh hidup seseorang. Ia juga menjelaskan bagaimana syahadat seolah menjadi pelukan pertama bagi seseorang yang tersesat dalam pencarian panjangnya. Video itu membuat dada Liana semakin sesak. Ia merasakan seperti sesuatu dalam dirinya yang selama ini kosong, kini perlahan terisi. Ia merasakan kehidupan batin yang baru mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, keberanian Liana mencapai puncaknya. Seusai bekerja, ia memutuskan mendatangi sebuah masjid kecil yang tidak jauh dari klinik. Masjid itu tampak sepi,
Hanya ada beberapa orang yang sedang duduk membaca Al-Quran. Liana melangkah masuk dengan tubuh gemetar, merasa seperti akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Ia mendekati seorang ibu berjilbab yang sedang menyapu lantai masjid. "Bu, boleh saya bertanya?" Suara Liana hampir tidak terdengar. Ibu itu tersenyum lembut. "Iya, Nak, ada apa?" "Saya ingin tahu, bagaimana caranya seseorang masuk Islam?" Wanita itu menatapnya dengan mata yang membesar, namun senyumnya semakin lembut. "Kamu serius?" Liana mengangguk pelan, air mata mengumpul di sudut matanya. Saya sudah mempelajari Islam diam-diam. Saya merasa seperti Allah sedang memanggil saya." Ibu itu langsung memeluknya erat. "Masya Allah, Nak, Allah telah memilihmu." Dalam hitungan menit, seorang ustaz dipanggil. Liana duduk di depan mereka dengan hati berdebar seperti berada di tepi jurang yang menuntunnya pada kehidupan lain. Ustaz itu menatapnya lembut. "Nak, syahadat adalah keputusan besar. Apakah kamu benar-benar yakin?" Liana mengusap air matanya. "Saya yakin, Ustaz. Hati saya menemukan ketenangan di sini." Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan, Liana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya mengalir deras. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, tubuhnya terasa ringan. Seolah beban yang selama ini tidak ia sadari di pundaknya mendadak terangkat. Masjid kecil itu menjadi saksi lahirnya Liana sebagai seorang muslimah. Ibu-ibu yang ada di sana memeluknya bergantian, memberi ucapan selamat. Liana merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia seakan berubah. Warnanya lebih lembut, suasananya lebih damai. Saat ia pulang malam itu, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia tidak tahu bagaimana keluarganya akan bereaksi, dan ia tidak tahu ujian apa yang menantinya. Namun ada satu hal yang ia ketahui dengan pasti, hatinya telah menemukan rumahnya. Ia telah menemukan kebenaran yang ia cari. Dan itu menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Perjalanan yang akan menguji imannya, memilih keberanian di atas kenyamanan, dan membimbingnya menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Liana duduk sendirian di bangku taman belakang gereja, tempat yang akhir-akhir ini menjadi pelariannya setiap kali pikirannya terasa penuh. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan siang tadi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku catatan kecil, warisan dari ibunya yang selalu ia simpan. Di halaman depan tertulis kalimat singkat, "Hidup bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, tetapi seberapa ikhlas kita bangkit setiap kali jatuh." Kalimat itu selalu membuat dadanya hangat, tapi sore itu justru membuat hatinya bergetar. Sudah berbulan-bulan ia mencoba memperbaiki hidup, mengikuti bimbingan pendeta Samuel, menghadiri kelas pembinaan iman, dan perlahan meninggalkan lingkaran pertemanan yang dulu menyeretnya ke jurang masalah. Namun di dalam dirinya, luka masa lalu masih sering muncul seperti mimpi buruk yang tak mau pergi. Sore itu, langkah perlahan terdengar mendekat. Liana menoleh. Pendeta Samuel berdiri di sana dengan senyuman lembut yang membuat suasana terasa lebih ringan. "Kamu terlihat banyak berpikir hari ini," ujarnya sambil duduk di samping Liana. Liana mengangguk pelan. "Saya merasa sudah berjalan jauh, Pendeta. Tapi kenapa rasanya seperti masih ada beban besar di dada? Kadang saya takut. Takut saya tetap orang yang sama seperti dulu." Pendeta Samuel menatapnya, tidak menghakimi, hanya penuh perhatian. "Liana, perubahan itu bukan garis lurus. Kadang melambat, kadang mundur sedikit, tapi bukan berarti kamu gagal." Liana menunduk. Jari-jarinya meremas buku catatan itu. "Tapi masa lalu saya sepertinya tidak mau pergi. Setiap malam masih muncul rasa bersalah. Rasa takut kalau saya tidak pantas berubah. Seolah saya membawa label buruk yang tidak bisa hilang." "Kamu ingin bercerita?" tanya Pendeta Samuel lembut. Liana terdiam lama. Selama ini ia selalu menghindari membicarakan masa lalunya secara utuh. Ia takut ditolak.
Takut dilihat sebagai seseorang yang rusak. Tetapi kehangatan dan kesabaran Pendeta Samuel membuatnya merasa aman. Saya dulu sering berbohong pada keluarga. Liana mulai, suaranya pelan. Saya membuat masalah di sekolah, pernah terlibat dalam pergaulan yang salah, dan bahkan beberapa kali hampir kehilangan kendali atas hidup saya. Ibu saya waktu itu sangat sedih, dan saya tidak pernah tahu cara memperbaikinya. Pendeta Samuel mengangguk perlahan. Dan itu membuatmu terus dihantui rasa bersalah. Ya, Liana menarik napas panjang. Saya ingin menjadi orang baik, tapi takut kalau semua itu balik lagi dan menelan saya. Pendeta Samuel berpikir sebentar sebelum menjawab. Liana, tidak ada orang yang hidup tanpa masa lalu. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tapi Tuhan tidak menilai kita dari siapa kita dulu, melainkan siapa kita berusaha menjadi hari ini. Luka itu memang tidak langsung sembuh. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu terus melangkah. Liana terdiam, menahan air mata yang mulai menggenang. Pendeta Samuel melanjutkan, coba lihat perjalananmu selama ini. Kamu tidak lagi menutup diri. Kamu belajar hal baru, membangun hidup baru, dan berani mengakui kesalahanmu. Itu adalah bukti kekuatan, bukan kelemahan. Liana menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada perasaan lega kecil yang mengalir di dadanya, meski tak sepenuhnya hilang. Tapi bagaimana kalau saya kembali gagal? Bagaimana kalau saya mengecewakan orang-orang yang percaya? Pendeta Samuel tersenyum tipis. Liana, kita semua adalah manusia. Kita bukan makhluk sempurna. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, tapi berani bangkit setiap kali jatuh. Bahkan saya pun pernah mengalami masa sulit dan kegagalan. Tapi saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta ketulusan. Liana menatap pria itu penuh rasa ingin tahu. Pendeta, apakah saya masih bisa punya masa depan yang baik? Mengingat siapa saya dulu? Liana, jawab Pendeta Samuel mantap, masa depanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Kalimat itu menembus tepat ke hati Liana. Sederhana, tetapi terasa seperti sesuatu yang selama ini ia butuhkan. Angin kembali bertiup, memindahkan helaian rambut Liana yang basah terkena embun sore. Ia menutup mata sejenak, mencoba meresapi kehangatan yang mulai mengisi dadanya. Kalau begitu, katanya perlahan, saya ingin mencoba lebih tulus lagi. Bukan hanya berubah demi terlihat baik, tapi berubah karena saya ingin hidup yang lebih bermakna. Pendeta Samuel tersenyum lebih lebar. Itu langkah yang sangat benar. Kamu tidak sendirian. Kami di sini melihat usahamu, bukan masa lalumu. Liana menelan ludah. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin kecil, tapi terasa nyata. Terima kasih, pendeta. Saya belum pernah merasakan dihargai seperti ini. Karena kamu layak, jawab Pendeta Samuel. Ada jeda beberapa detik sebelum ia menambahkan, kalau kamu siap, kita bisa mulai membuat rencana jangka panjang. Bukan hanya mengatasi masa lalu, tapi membangun masa depan. Kamu punya potensi yang besar. Liana, kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Liana menatap Pendeta Samuel. Hatinya tergetar. Saya siap, meski masih takut. Tak apa. Melangkah meski takut justru menunjukkan keberanian. Liana tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak muncul. Matahari mulai tenggelam perlahan, meninggalkan langit yang berubah menjadi ungu keemasan. Liana merasakan sesuatu yang berbeda di sore itu. Ia datang dengan hati berat, tetapi pulang membawa secercah harapan baru. Luka-luka itu memang belum sembuh, tapi ia tidak lagi merasa berjuang sendirian. Ia berdiri, merapikan catatannya, lalu berkata, Pendeta Samuel, bolehkah saya tetap datang besok untuk berbicara lagi? Tentu saja. Pintu saya selalu terbuka untukmu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Liana melangkah pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan.
Perjalanan masih panjang, tetapi hari itu ia belajar satu hal penting, bahwa masa lalu tidak akan pernah menang selama ia terus berani memilih masa depan. Pagi itu, Liana berdiri di depan pintu aula gereja dengan perasaan campur aduk. Tangan kirinya berkeringat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di dalam ruangan, beberapa orang sedang sibuk menata kursi, menyusun kotak makanan, dan menyiapkan obat-obatan sederhana untuk kegiatan bakti sosial yang akan dimulai siang nanti. Ini adalah hari pertama Liana ikut terlibat sebagai relawan, sebuah langkah yang bahkan 2 bulan lalu tak pernah ia bayangkan. Pendeta Samuel muncul dari balik pintu, membawa beberapa leaflet kecil. Ketika melihat Liana, ia tersenyum hangat. "Kamu datang lebih cepat dari yang saya kira. Bagus sekali." Liana menunduk sedikit, tersipu. "Saya cuma tidak mau terlambat, pendeta." "Tidak apa-apa. Justru bagus kalau kamu datang lebih awal. Ada beberapa hal yang bisa kamu bantu." Ia mengarahkan Liana masuk ke dalam aula. Suasana ramai, tetapi tidak bising. Semua orang tampak bekerja dengan ikhlas. Liana memperhatikan mereka satu persatu. Ibu-ibu yang menata makanan, remaja gereja yang sibuk mengecek daftar penerima bantuan, dan beberapa bapak yang mengangkat meja. Ia merasa canggung, seperti orang asing yang tiba-tiba masuk ke lingkaran nyaman. Namun ketika salah satu relawan menyapanya, ia tersenyum gugup. "Kamu pasti Liana, ya? Pendeta Samuel sudah cerita. Selamat datang." Sapaan kecil itu membuat dadanya menghangat. Pendeta Samuel memandu Liana ke meja pembagian logistik. "Kamu bisa bantu mengecek isi paket makanan. Pastikan setiap tas berisi hal yang sama." Liana mengangguk. "Baik, pendeta." Ia mulai bekerja. Meski sederhana, kegiatan itu membuatnya merasa berguna. Tangannya memasukkan beras, mie instan, minyak goreng, dan beberapa bahan lainnya ke dalam tas kain. Di setiap tas, ia menambahkan catatan kecil berisi kata-kata penyemangat. Itu ide pendeta Samuel. "Setiap bantuan bukan hanya tentang makanan," kata pendeta Samuel sebelumnya. "Kadang, satu kalimat harapan bisa membuat seseorang bertahan sehari lebih lama." Saat menulis, Liana berhenti sejenak. Ia teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu, terpuruk, hilang arah, takut masa depan. Seandainya ia menerima secari kertas penuh harapan waktu itu, mungkin ia tidak akan merasa sendirian. Ia tersenyum kecil dan menulis dengan hati-hati. "Kamu berharga. Jangan menyerah." Ketika kegiatan dimulai, banyak warga mulai berdatangan. Ada ibu-ibu tua, bapak-bapak buruh harian, dan beberapa keluarga dengan anak-anak kecil. Mereka duduk. Sebagian bahkan berdiri dengan sabar menunggu giliran. Liana memandang mereka, ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Tetapi untuk pertama kalinya, itu bukan sesak karena takut atau sedih. Itu karena empati. Pendeta Samuel mendekat. "Bagaimana perasaanmu?" "Entah, pendeta. Seperti, saya jadi sadar kalau dunia tidak hanya soal masalah saya sendiri." Pendeta Samuel tersenyum. "Itu tanda hatimu mulai sembuh." Tiba giliran pembagian makanan. Liana berdiri di barisan meja paling kanan. Ia menyerahkan paket kepada setiap orang sambil mengucapkan salam kecil. Seorang nenek dengan tubuh ringkih datang mendekat. Ia tersenyum dengan gigi yang tinggal beberapa saja. "Terima kasih, Nak. Tuhan memberkatimu." Liana tertegun. Untuk sekejap, ia hampir meneteskan air mata. "Sama-sama, Nek," jawabnya lirih. Beberapa menit kemudian, datang seorang ayah dengan anak laki-laki kecil di gendongannya. Anak itu tampak pucat, tetapi matanya berbinar melihat isi tas makanan. "Terima kasih banyak," kata sang ayah pelan. "Ini sangat berarti." Liana mengangguk. "Semoga bermanfaat, Pak." Anak itu mengangkat tangannya memberi lambaian kecil. Liana membalasnya sambil menahan perasaan yang berputar di dadanya. Setiap wajah, setiap ucapan terima kasih,
memberikan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Rasa berguna. Di tengah kesibukan, tiba-tiba ada suara keributan kecil. Seorang remaja laki-laki tampak menggerutu karena ia tidak kebagian obat flu yang ia minta. Matanya berair. Wajahnya marah. "Aku butuh itu buat adikku," teriaknya. Liana refleks maju, meski hatinya berdebar. "Tunggu. Coba kita lihat dulu." Ia memeriksa kotak obat. Ternyata benar. Stoknya habis. Remaja itu tampak semakin putus asa. "Kenapa harus habis? Adikku batuk sudah 3 hari. Tanpa berpikir lama, Liana menghampirinya. Kamu tinggal di mana?" "Belakang pasar," jawabnya. Suaranya pecah. "Kalau kamu mau, nanti setelah acara ini selesai, aku bisa bantu carikan obat di apotek terdekat. Aku akan bayarkan." Remaja itu terkejut. "Serius, Kak?" Liana mengangguk mantap. "Iya, kita cari bareng-bareng nanti." Pendeta Samuel yang melihat kejadian itu dari jauh tersenyum bangga. Setelah kegiatan selesai, Liana benar-benar membeli obat itu dan mengantarkannya ke rumah si remaja. Rumahnya kecil, hampir runtuh. Namun ketika adiknya menerima obat itu, matanya berbinar penuh harapan. "Terima kasih, Kak," ucap anak kecil itu. Liana hanya tersenyum lembut. "Cepat sembuh." "Ya." Ketika ia keluar dari rumah itu, angin sore bertiup pelan. Ada perasaan damai yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Sore menjelang malam ketika Liana kembali ke gereja. Aula hampir kosong. Pendeta Samuel sedang merapikan beberapa kursi. "Kamu sudah kembali," katanya sambil menoleh. "Bagaimana?" Liana menarik napas panjang. "Pendeta, hari ini saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Seperti hidup saya punya arti." Pendeta Samuel menatapnya penuh kebanggaan. "Karena kamu sudah mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kamu memberi, bukan hanya menerima. Kamu membantu, bukan hanya dibantu. Itu langkah luar biasa." Liana menatap tangannya, seolah baru menyadari betapa banyak hal yang bisa ia lakukan. "Saya ingin terus melakukan ini, Pendeta. Saya ingin membantu lebih banyak orang. Mungkin ini jalan saya." Pendeta Samuel tersenyum lebar. "Liana, pelayanan bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa besar ketulusanmu. Dan hari ini, kamu menunjukkan ketulusan yang luar biasa." Liana tersenyum. Senyum yang penuh cahaya, berbeda dari sebelumnya. Hari itu, ia pulang dengan langkah yang mantap. Bukan hanya karena ia telah membantu orang lain, tetapi karena ia menemukan sesuatu yang selama ini kosong dalam dirinya. Pagi itu, Liana duduk sendirian di halte kecil dekat klinik tempat ia bekerja. Langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya hati yang ia pikul. Sudah beberapa hari ia berusaha terlihat tegar, tetapi sebenarnya ia mulai lelah menanggung semuanya sendirian. Keluarganya menjauh, beberapa kerabat mencibir, bahkan ada yang terang-terangan menghindarinya. Ia menghela napas panjang. "Saya harus bicara dengan seseorang," gumamnya lirih. Dan satu nama muncul di kepalanya, Pendeta Samuel. Meskipun hubungan mereka merenggang sejak Liana jarang ke gereja, ia masih menghormati pria itu seperti sosok ayah kedua. Ia tidak ingin Pendeta Samuel mendengar kabar perubahan dirinya dari orang lain. Lebih baik ia yang mengatakannya sendiri, dengan penuh hormat. Dengan hati-hati Liana bangkit dan memutuskan untuk pergi ke rumah Pendeta Samuel yang ia ingat berada di ujung kota, tidak jauh dari gereja tempat mereka dulu sering beraktivitas. Rumah itu tampak tenang seperti biasa. Halamannya dipenuhi tanaman hias yang rapi. Liana berdiri di depan pagar, menggenggam jemarinya sendiri yang bergetar. "Bismillah," ucapnya sangat pelan, hampir tak terdengar. Ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah sosok yang sangat dikenalnya. Rambut mulai memutih, wajah teduh,
dan sorot mata lembut yang tak pernah berubah. Namun kali ini, tatapan Pendeta Samuel bukan tatapan kaget, bukan pula tatapan kecewa. Justru, ada kehangatan berbeda di dalamnya. "Liana," ucapnya pelan. "Pendeta." Bibir Liana gemetar. "Saya boleh bicara sebentar? Ada hal yang harus saya ceritakan." Pendeta Samuel tersenyum kecil dan membuka pintu lebih lebar. "Tentu. Masuklah." Liana duduk di ruang tamu dengan gugup. Pendeta Samuel menyajikan teh hangat, kemudian duduk di hadapannya. "Baiklah," katanya lembut. "Apa yang begitu berat sampai kamu terlihat seperti memikul dunia?" Liana menunduk. Suara itu membuat hatinya bergetar. Ia menahan air mata. "Pendeta, saya sudah memeluk Islam." Pendeta Samuel terdiam. Sangat terdiam. Dan itulah hal yang paling Liana takuti. Ia takut melihat kekecewaan besar di mata pria itu. Ia menggigit bibirnya, siap mendengar kemarahan, penolakan, atau bahkan pengusiran halus. Namun ketika ia mengangkat wajah, sesuatu terjadi yang sama sekali tak ia duga. Pendeta Samuel tersenyum. Senyuman hangat, bukan sinis, bukan menertawakan, bukan meremehkan, tapi senyuman yang membuat Liana bingung dan tercengang sekaligus. "Akhirnya kamu memilih jalan itu," gumam Pendeta Samuel pelan. Liana tertegun. "Pendeta, maksudnya?" Pria itu menarik napas panjang, menatap lantai sejenak sebelum kembali menatap Liana dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga sudah memeluk Islam, Liana." Kata-kata itu seperti petir menyambar dada Liana. Ia mematung, menatap Pendeta Samuel tanpa percaya. "Pendeta, apa benar?" Suaranya seakan hilang. Pria itu mengangguk. "Ya, aku menjadi seorang Muslim. Bahkan sebelum kamu." Liana menutup mulutnya. Air mata menetes dengan sendirinya. Dunia seperti berhenti berputar. Pendeta Samuel melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku tidak berani mengatakannya kepada siapapun, bahkan kepada jemaat. Aku tahu konsekuensinya. Tapi aku terlalu takut, dan aku tidak ingin membuat keributan." Ia tersenyum pahit. "Namun melihatmu datang ke sini, dengan keberanianmu, aku merasa Tuhan sedang menegurku lewatmu." Liana menangis tanpa bisa menghentikannya. "Pendeta, saya kira Anda akan marah. Saya kira Anda akan kecewa." "Liana," kata Pendeta Samuel sambil menggenggam kedua tangan Liana, "aku tidak pernah semarah itu dalam hidupku jika seseorang menemukan kebenaran dan mengikutinya dengan tulus. Kamu tidak menyerang siapapun. Kamu tidak menghina keyakinan siapapun. Kamu hanya mengikuti cahaya yang Allah kirimkan kepadamu." Liana menyusut air matanya, tetapi semakin ia mencoba menahan, semakin deras ia menangis. "Aku bangga padamu," lanjut Pendeta Samuel lirih. "Sangat bangga." Ketika Liana mulai tenang, Pendeta Samuel bercerita bagaimana ia menemukan Islam. Itu dimulai ketika ia mempelajari sejarah agama-agama untuk memperkuat khotbah-khotbahnya. Namun semakin ia membuka buku, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Banyak hal yang tidak lagi masuk akal bagi hatinya. "Sampai akhirnya aku membaca Al-Quran," ucapnya. "Awalnya hanya ingin mencari referensi, tapi justru akulah yang tersentuh." Ia tertawa kecil sambil mengusap matanya. "Beberapa ayat benar-benar membuatku menangis. Aku merasa seperti menemukan rumah yang selama ini hilang." Liana memandangnya dengan mata sembab. "Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa, Pendeta?" "Aku..." Suaranya terhenti. "Aku takut. Liana, aku sudah terlalu lama dianggap sebagai panutan. Aku takut membuat banyak orang bingung. Jadi aku memilih diam, belajar perlahan, dan salat sendirian di kamar pada malam hari." Liana merasa dadanya sesak, bukan karena sedih, melainkan karena haru. "Allah mempertemukan kita dengan cara yang luar biasa," gumamnya pelan. Pendeta Samuel mengangguk. "Ya,
Dan kamu datang ke sini hari ini. Itu bukan kebetulan. Setelah lama berbicara, suasana menjadi lebih hangat. Pendeta Samuel kemudian berkata, "Liana, mulai sekarang kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan kamu punya aku." Liana menatapnya. "Apa Anda tidak takut, pendeta?" "Takut?" Ia tersenyum. "Tentu saja. Tapi aku lebih takut mengkhianati kebenaran yang telah Allah tunjukkan padaku. Dan ketika aku melihatmu, seorang perempuan muda yang kehilangan keluarganya namun tetap teguh, aku merasa malu karena imanku tidak sekuat itu." Liana menunduk. Suaranya pelan. "Saya hanya ingin Allah tidak kecewa pada saya." Pendeta Samuel menepuk pundaknya dengan lembut. Allah tidak pernah kecewa pada hamba yang mencarinya dan datang dengan tulus. Ketika petang tiba, Liana hendak pamit. Namun sebelum itu, Pendeta Samuel berkata, "Mulai besok, datanglah ke sini setiap hari Sabtu sore. Aku akan mengajarimu membaca Al-Quran, dan kita bisa belajar bersama." Liana tersenyum lebar meski matanya masih basah. Terima kasih banyak, pendeta." "Bukan pendeta," jawabnya sambil tersenyum. "Panggil aku Samuel saja. Kita sama-sama muslim sekarang." Liana tertawa kecil di antara isaknya. "Baik, Samuel." Saat Liana melangkah keluar dari rumah itu, angin sore menyentuh wajahnya. Tapi kali ini, angin itu tidak terasa dingin. Justru terasa seperti pelukan lembut dari langit. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak sendirian. Hari-hari setelah pertemuan mengharukan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Liana. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan takut atau bingung. Ada kedamaian yang sulit ia jelaskan, seolah beban yang dulu menghimpit dadanya perlahan menghilang. Setiap kali ia teringat tatapan penuh kasih dari Pendeta Samuel, yang kini ia panggil Samuel, hati Liana terisi dengan keyakinan baru bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian di dunia ini. Setiap Sabtu sore, Liana datang ke rumah Samuel. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana, membuka mushaf yang sama-sama masih asing bagi keduanya. Meski Samuel lebih dulu memeluk Islam, ia masih belajar dasar-dasarnya dengan perlahan. "Kita belajar bersama, ya," kata Samuel pada pertemuan pertama mereka sebagai dua saudara seiman. "Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita sama-sama mencari ridha Allah." Kalimat itu menancap dalam di hati Liana. Suatu sore, saat pelajaran membaca Al-Quran baru dimulai, Liana tiba-tiba berhenti melafalkan huruf hijayah. Ia menatap mushaf itu lama sekali, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Samuel menyadari perubahan itu. "Ada apa, Liana?" Liana mengusap mata yang mulai berair. "Saya merasa begitu tertinggal. Dulu saya sama sekali tidak pernah memikirkan tentang Islam. Dan sekarang..." Ia menggigit bibir. "Sekarang saya seperti ingin mengejar waktu yang hilang." Samuel tersenyum lembut. "Liana, hidayah tidak datang terlambat. Ia datang tepat saat hati kita siap menerimanya. Allah tidak menilai siapa yang duluan. Dia hanya melihat siapa yang tulus." Liana mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti obat penenang bagi jiwa yang lama hampa. Beberapa minggu kemudian, Liana mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia lebih sabar saat menangani pasien, lebih lembut menyapa bayi yang baru lahir, dan lebih mudah memaafkan orang-orang yang meremehkannya. Di klinik, rekan kerja mulai memperhatikan bahwa Liana tampak lebih tenang dan bahagia. Suatu hari, seorang perawat bernama Mira mendekatinya saat mereka beristirahat. "Liana, akhir-akhir ini kamu beda banget," katanya sambil menyeruput teh. "Kamu kelihatan lebih bercahaya. Ada apa sih?" Liana tersenyum kecil. "Saya hanya menemukan ketenangan." "Dari mana?" Liana terdiam sesaat sebelum menjawab. "Dari sesuatu yang sudah lama saya cari."
Mira mengerutkan dahi. Wah, sekarang kamu suka ngomong misterius. Tapi apapun itu, saya turut senang. Kamu pantas bahagia. Ucapan sederhana itu membuat Liana terharu. Ia tidak bisa mengatakan semuanya, tetapi setidaknya ia merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia luar. Hari itu juga, setelah pulang kerja, Liana memutuskan untuk membantu warga kampung di sekitar rumah kontrakannya. Ia membawa beberapa bungkus makanan yang ia beli dari sisa tabungannya. Bukan banyak, tetapi cukup untuk beberapa keluarga yang membutuhkan. Ia mengetuk pintu rumah pertama, seorang janda tua bernama Burini, yang sering ia temui sedang duduk sendirian di beranda. Bu, ini ada sedikit makanan. Maaf tidak banyak. Burini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Liana, kamu malaikat. Nak, tidak banyak orang muda yang punya hati seperti kamu. Liana tersenyum, tapi dalam hatinya ia menolak pujian itu. Saya hanya ingin membantu, Bu. Saat ia berkeliling membagikan makanan ke beberapa rumah lainnya, hatinya terasa ringan sekali. Setiap senyuman yang ia terima menjadi obat yang jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa ia beli. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia cari bukan hanya dari ilmu agama, tetapi juga dari memberi manfaat kepada sesama, sesuatu yang selalu diajarkan dalam Islam. Sementara itu, Samuel tidak tinggal diam. Ia berusaha memperdalam pemahamannya dengan mengikuti kajian daring secara diam-diam. Semua itu ia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga agar ia bisa menjadi tempat bertanya yang aman bagi Liana. Suatu sore, setelah mereka selesai belajar, Samuel berkata, "Liana, aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa itu, Samuel?" "Setiap orang yang memilih jalan kebenaran pasti akan diuji. Tapi, ingat, Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendirian. Kamu selalu dijaga." Liana terdiam, menatap Samuel dalam-dalam. "Terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau saya tidak bertemu Anda lagi." Samuel tersenyum hangat. "Saya pun sama, Liana. Kita saling menopang." Kalimat sederhana itu membuat Liana ingin menangis. Tapi ia tahu tangisannya kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan rasa syukur. Pada minggu ketiga bulan itu, sebuah kabar tak terduga datang kepada Liana. Klinik tempatnya bekerja menawarkan kesempatan pelatihan lanjutan tentang kesehatan ibu dan janin di sebuah rumah sakit besar di kota kecamatan. "Kami ingin kamu ikut," kata Dr. Arman, kepala klinik. "Kamu punya potensi besar, Liana. Selain itu, kamu punya ketenangan yang baik untuk pasien." Liana tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya? Betul, Dok. Tentu, kamu layak mendapat kesempatan ini." Ketika ia menceritakan berita itu kepada Samuel, pria itu terharu dan tersenyum bangga. "Allah sedang membukakan jalan untukmu, Liana. Kau lihat, setelah badai, selalu ada cahaya." Liana menggenggam tangannya sendiri, menahan air mata. "Saya tidak pernah menyangka hidup saya bisa berubah sejauh ini." Samuel mengangguk. "Karena kamu sudah mengikhlaskan masa lalu dan membuka pintu untuk masa depan." Hari itu, saat Liana pulang ke rumah kontrakan, ia memandangi langit malam yang bertabur bintang. Angin malam yang sejuk menyentuh pipinya. Ia mengingat hari-hari kelam ketika ia diusir dari rumah, direndahkan, dan merasa sendirian. Kini, meski keluarganya belum menerima dirinya, Liana tahu satu hal pasti, Allah tidak pernah meninggalkannya. Dengan hati yang penuh syukur, Liana mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, terima kasih. Aku tidak ingin menjadi apapun selain hamba-Mu yang Engkau ridhau." Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi kali ini air mata itu membawa kekuatan, bukan kelemahan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu cobaan mungkin masih menunggu di depan. Tapi ia juga tahu satu hal yang tidak pernah ia pertanyakan lagi. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Suatu pagi yang cerah, Liana terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang mengalir di dadanya,
seolah embun pagi turun tepat ke dalam hatinya. Namun, ketenangan itu juga membawa sebuah dorongan halus yang membuatnya ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pulih dari masa lalunya. Ia merasa seperti ada suara lembut yang membisikkan arah baru, bukan memaksanya, tetapi mengundangnya untuk melangkah lebih jauh. Hari itu, setelah memberikan kelas menari kecil untuk anak-anak kampung, Liana duduk di bel bambu sambil memandangi deretan anak-anak yang tertawa riang. Mereka berteriak, "Kak Liana, besok ajarin gerakan baru lagi ya." Hati Liana meleleh. Senyum-senyum kecil itu seolah menghapus sisa-sisa luka lama yang pernah mengurungnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan saat ini hanya sebagian dari potensi dirinya. Saat sedang menutup kelas, tiba-tiba ia melihat Pendeta Samuel datang menghampiri dari kejauhan, membawa sebuah map coklat. Langkahnya mantap. Wajahnya cerah namun jelas mengandung sesuatu yang penting. Liana berdiri dan tersenyum menyambutnya. "Liana," sapa Pendeta Samuel. "Boleh kita bicara sebentar?" "Tentu, Pendeta," jawab Liana sambil menepuk-nepuk rok panjangnya untuk membersihkan debu. Mereka duduk di bawah pohon sawo yang rindang. Angin lembut membuat dedaunan bergoyang pelan. Setelah menarik napas panjang, Pendeta Samuel membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Aku ingin menunjukkan ini," katanya lembut. "Ini adalah proposal beasiswa untuk program konselor komunitas. Aku rasa kau memiliki hati dan kemampuan untuk hal ini." Liana terkejut. "Saya?" Ia menunjuk diri sendiri sambil mengerutkan kening. "Pendeta, saya bahkan baru mulai mencoba menyembuhkan diri saya sendiri. Apa saya pantas?" Pendeta Samuel tersenyum hangat, senyum yang sudah berkali-kali menguatkannya sejak awal. "Liana, justru karena kamu pernah hancur, kamu mengerti bagaimana rasanya berada di titik paling rendah. Tuhan sering memilih orang yang pernah patah untuk menjadi penyembuh bagi orang-orang yang patah. Kau punya empati yang tidak bisa dipelajari dari buku." Air mata Liana mulai berkumpul. Kali ini bukan karena luka, tetapi karena harapan yang tiba-tiba terasa besar. "Tapi saya takut gagal," ucapnya lirih. "Semua orang takut gagal," jawab Pendeta Samuel lembut. "Yang membedakan adalah siapa yang melangkah meski takut." Ada keheningan indah setelah itu. Hanya suara dedaunan dan tawa anak-anak di kejauhan. Liana meremas tangannya, menimbang-nimbang. Ia memikirkan dirinya beberapa tahun yang lalu, gadis yang takut keluar rumah, terjebak dalam kesedihan, merasa tidak layak hidup. Dan sekarang, ia duduk menimbang pilihan menjadi seseorang yang membantu orang lain keluar dari kegelapan. Pada akhirnya, ia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, saya ingin mencoba." Pendeta Samuel menepuk bahunya. "Itu langkah besar, Liana." Beberapa hari kemudian, proses pengisian formulir dimulai. Liana duduk di balai pertemuan gereja dengan tumpukan kertas di hadapannya. Tangan kanannya gemetar saat menulis biodata dan riwayat hidup. Ada saat ketika ia berhenti menulis karena merasa tidak cukup baik. Ada saat ketika ia menghapus halaman karena malu membaca bagian-bagian masa lalunya. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat perkataan Pendeta Samuel. Orang yang pernah jatuh adalah orang yang paling tahu bagaimana membantu orang lain berdiri. Proses itu memakan waktu berhari-hari. Tetapi semakin lama, Liana mulai merasakan semacam pembebasan. Menuliskan masa lalunya bukan lagi seperti membuka luka, tetapi seperti melepaskan beban yang sudah lama ia pikul. Ia merasa semakin ringan setiap harinya. Saat semua berkas siap dikirim, Pendeta Samuel datang membawa amplop besar. Keduanya berjalan ke kantor pos desa yang kecil. Ketika Liana menyerahkan amplop itu kepada petugas, jantungnya berdegup kencang. Rasanya seperti menyerahkan secuil hidup baru. "Sudah," kata petugas sambil menutup meja loket. Langkah Liana keluar dari kantor pos terasa berbeda. Seolah jalan setapak desa menjadi lebih terang dari biasanya. 2 minggu berlalu sejak pengiriman berkas. Liana mencoba tidak memikirkan hasilnya. Namun setiap pagi ia bangun dengan jantung berdebar,
antara harapan dan takut kecewa. Ia menghabiskan waktunya tetap mengajar menari, membantu kegiatan sosial gereja, dan kadang menemani pendeta Samuel berkunjung ke rumah warga. Suatu sore, ketika sedang menyapu halaman rumah, terdengar seseorang mengetuk pagar kecil di depan. Seorang anak laki-laki, keponakan pendeta Samuel, berdiri sambil mengangkat amplop putih panjang. "Kak Liana, ini ada surat dari kota." Darah Liana seperti berhenti mengalir seketika. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia menatap namanya yang tertulis rapi di bagian depan. Degup jantungnya terasa sampai ke telinga. Ia berdiri mematung beberapa detik, mencoba menenangkan diri. "Ayo buka," kata suara yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pendeta Samuel berdiri di sana, tersenyum lembut seperti sudah tahu isinya. Dengan napas terputus-putus, Liana merobek ujung amplop. Ia menarik lembaran surat itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, dan tiba-tiba ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Pendeta," suaranya bergetar. "Iya. Saya diterima." Liana menjatuhkan surat itu ke dada dan menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis syukur. Tangis kemenangan kecil yang lahir setelah perjalanan panjang penuh luka. Pendeta Samuel menghampiri dan menepuk punggungnya pelan. "Kau pantas mendapatkannya, Liana." "Terima kasih, Pendeta. Kalau bukan karena bimbingan dan dorongan Anda, saya mungkin tidak akan pernah berani melangkah." Pendeta Samuel menggeleng pelan. "Aku hanya menunjukkan pintu. Kamu yang memutuskan untuk membukanya." Kata-kata itu menghantam Liana lebih kuat dari apapun. Ia menyadari satu hal penting, bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rasa takut yang dulu membelenggunya. Ia telah menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang bukan hanya sembuh, tetapi juga siap menjadi tempat bagi orang lain menemukan jalan pulang mereka. Malam itu, Liana berdiri di depan jendela rumahnya sambil memeluk surat penerimaan. Ia menatap langit dengan bintang-bintang yang berkelip pelan. Di dadanya, ia merasa seperti ada cahaya yang tumbuh. Cahaya yang dulu hanya kecil dan samar, kini semakin terang, menerangi perjalanan barunya. Ia berbisik lirih, "Tuhan, terima kasih. Saya tidak lagi sendirian." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liana benar-benar percaya bahwa masa depan, seberapapun menantangnya, sudah tidak menakutkan lagi. Karena ada iman, ada harapan, dan ada cahaya yang akhirnya menjawab.